A little bit nervous, stressed, and also happy. Thank you for asking. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini diberkati dan diberi ilmu yang bermanfaat. So, Pak Yi, the leader of the class, you may lead your class. Pray. Pilih namanya terlebih. Sebelum kita mulai pelajaran, maka kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, sebelum mulai pelajaran, pastikan kalian sudah mengenakan sepatu, ada dipakai, bajunya dirapikan dulu, kayunya diletakkan dulu. Jangan mainan kayu ya, bukan kelas baru. Kalau sudah rapi, perhatikan di sini kalian tidak ada sampah sama sekali. Oke, jangan. Kelas udah rapi semua ya? Kelas udah rapi udah. Kelas 81. Apakah hari ini ada yang masuk? Siapa? Sama? Kenapa? Sakit. Kita doakan semoga nggak bisa diberi kesehatan yang bisa mengikuti kegiatan belajar. Oke. Untuk pembelajaran hari ini, apakah kalian sudah siap semua untuk mengikuti pembelajaran saya hari ini? Ya. Sudah together? Oke. Kita review materi sebelumnya. Sebelumnya kalian udah nyusun cerita, ya kan? Nyusun cerita kemarin, tempel-tempel, ya kan? Nah, satu. Itu udah tempel-tempel. Oke, jadi kalian masih ingat? Untuk menyusun cerita, kita membutuhkan time connective atau signal word. Signal word itu ada dibagi tiga jenisnya. Yang pertama di awal, contohnya apa aja? First, good. Apa lagi? Platformnya dulu. One day, in the beginning. Apa? So ini. Contoh signal word yang di awal. First, ya, sudah. Senang mungkin? Apa? Long ago, long time ago, ya, boleh. Good. Bagaimana kalau di tengah-tengah, in the middle, atau communication? Pakai apa? Signal wordnya? Next, good. Then. After that, good. Gimana kalau di resolution? Finally, apa lagi? In the end, at last, etc. Oke, itu tadi kita sudah memahami sequencing dalam menyusun cerita. Sekarang pembelajaran kita hari ini bagaimana cara membuat teks naratif yang baik atau bagus. Pembelajaran kita hari ini bagaimana cara menulis, memahami bagaimana membuat teks naratif yang bagus. Harapannya nantinya kalian itu akan dapat memahami mana sih caranya bikin cerita naratif itu bagus atau kurang bagus. Dan juga harapannya nanti kalian juga dapat menganalisis sebuah teks naratif itu berdasarkan struktur dan juga language feature-nya, ciri kebahasaannya. Kemudian kalian juga diharapkan bisa mengevaluasi kelemahan ataupun kelebihan dari sebuah cerita. Nah, itu adalah tujuan pembelajarannya kita hari ini. Sebelum itu, aku mau kasih kalian salah satu cerita singkat. Coba kalian lihat dulu. Judulnya Lila and Baby Duck. Baby Duck itu apa? Anak bebek, bukan baby bebek. Anak bebek. Anak baby bebek. Oke, coba kalian baca dulu ceritanya. Pahamin kira-kira apa yang kurang diceritain.
Once upon a time, there was a girl named Lila. She lived with her mother in a small village near the lake. Every afternoon, Lila liked to feed the ducks at the lake. She always smiled and played with them happily. One day, she found a baby duck and took care of it. Nah, kira-kira dari cerita ini, apa yang menurut kalian cerita ini bagus atau enggak? Yang menurut kalian bagus, coba thumbs up, thumbs up. Coba ke atas yang menurut kalian ceritanya bagus, thumbs up. Oke, berarti bagus semua ya. Coba, berarti cerita ini menurut kalian kurang bagusnya. Kurang bagusnya kenapa? Ceritanya kurang kecil, good. Kurang detail, good. Yang lain mungkin sebelah sini. Kurang akeh, oke, kurang banyak. Lain? Oke, masih bingung ya? Oke, aku bantu ya. Kita breakdown cerita ini berdasarkan 5 elements. Oke, 5 elements. Nanti teks masih ingat ada apa aja? Elements. Anyone? K? Ada K? K? Karakter, good. Lagi. Ada 5 karakter yang pertama, terus elemen kita, ada apa lagi? Setting, good. Apa lagi? Anyone? Plot? Plot? Oke, tapi kurang masuk ya. Yang lain? Good tapi good. Anyone? Karakter, setting, problem, resolution, dan juga moral. Oke. Nah, kita breakdown cerita ini satu persatu dari karakter. Once upon a time there was a girl named Lila. Apakah cerita ini memiliki karakter? Yes. Yes. Iya. Lila ya? Karakternya Lila. Oke. She lived with her mother in a small village near the lake. Apakah cerita ini memiliki setting tempat atau setting waktu? Iya. Yang mana? Village sama setting waktunya? Every afternoon. Good. Apakah cerita ini memiliki problem? Masalah? Ya, itu masalahnya. Cerita ini nggak memiliki masalah. This story don't have a problem. Okay? Karena nggak ada problem, maka nggak ada solution. Karena nggak ada problem sama solution, maka nggak ada moral. Oke? Nah, jadi what makes narrative text good? Jadi apa yang bikin cerita itu baik? Tadi, maka cerita yang baik harus memiliki permasalahan, good, problem, and then karakter, good, setting, moral, sama solution, good. Jadi itu ya yang membuat cerita itu bagus, yang membuat cerita itu baik. Tapi nggak cuma dilihat dari 5 elemen saja. Ada elemen lain yang harus diperhatikan dalam membuat good story. Yang pertama, complete generic structure. Jadi generic structure-nya harus lengkap. Generic structure kalian sudah belajar ada 3 generic structure. Untuk dalam teks tersebut ada 3. Ada apa aja? Orientation, good. Complication, sama. Resolution, good. Resolution, ada 3. Good. All story element tadi itu 5. Apa aja? Karakter, setting, problem, moral, sama resolution. Good. Correct language features. Teknik bahasaan kemarin kalian udah belajar ada beberapa language feature. Ada apa aja? Time, connective. Untuk menggambarkan suatu karakter maka dibutuhkan kata adjective, good. Dan juga action verb ya, features action verb kalian harus ingat.
good character development. Untuk menciptakan karakter harus ada, untuk menciptakan cerita yang baik harus mengembangkan karakter yang baik juga. Karakter untuk membuat good karakter itu ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, character traits dan juga characterization. Ya. Character traits ada yang ingat apa? Character traits. Ada dua, character traits sama characterization. Character trait itu yang baik, oke. Jahat, gitu. Protagonis, antagonis, oke. Jadi character trait itu adalah sifat yang dimiliki karakter. Sedangkan characterization cara kita mengetahui apakah karakter itu baik atau jahat. Misal Alvin, karakternya seperti apa? Masih ingat ya? Alvin karakternya kayak gimana? Nakal, apa lagi? Jahil. Bener gak? Suka minta, oke good. Bagaimana kamu tahu kalau Alvin itu nakal, jahil, suka minta itu dari mana? Kesehariannya, oke, itu kesehariannya tingkah lakunya Alvin seperti itu diketahui dari characterization. Character trait adalah karakter yang dimiliki seorang Alvin. Good. Clear story sequencing, kalian sudah belajar kemarin tentang single word dan collective. Itu kayak words, then after that, jadi jelas ceritanya, nggak ada lengkap, dan juga well organized paragraph. Ini baru buat kalian. Paragraf yang baik itu misal di paragraf orientation, pengenalan tokoh, isinya hanya pengenalan tokoh dan juga setting tempat. Nah, di situ kalian mengembangkan karakternya di situ. Paragrafnya nggak boleh dicampur sama permasalahannya. Permasalahannya itu muncul itu pakai paragraf baru. Ya, jangan gabung sama satu paragraf yang di awal. Dan begitu juga yang orientation, yang kesimpulan. Penyelesaian masalah, resolution itu beda lagi. Jadi satu paragraf untuk orientation, 2 sampai 3 paragraf untuk complication dan juga satu paragraf lagi untuk reorientation. Jadi jangan dicampur. Okay? Sampai sini apa ada yang masih kebingungan? Ya, oke. Oke, jadi saya punya video, tolong perhatikan videonya, analisis videonya berdasarkan aspek-aspek yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, paham ya? Diperhatikan videonya karena nanti saya tanya. A version of the tale by thefablecottage.com. Early one morning, a fox is walking through the woods. He is hungry and he is looking for something to eat. He sees a crow sitting on the highest branch of a tree. The crow has a piece of cheese in her beak. I love cheese, thinks the fox. I think I found my breakfast. But how can I get the cheese? He thinks and he thinks. Then he has a clever idea. I will make her talk. He sits at the bottom of the tree and looks up at the crow. Good morning, Miss Crow, he says. It's a lovely day, isn't it? The crow looks down at the fox. She says nothing. I said good morning, says the fox. Did you hear me? Maybe you can't hear me up there. The crow is suspicious. She holds the cheese tightly in her beak and says nothing. This is not so easy, thinks the fox. But he doesn't give up. He smiles at the crow. You know, you really are the most beautiful bird, he says. Your feathers are so shiny. Your eyes are so intelligent. Your beak is so, pointy. Everything about you is perfect.
Still, the crow says nothing. So the fox says, "Tell me, Miss Crow, is your voice also magnificent? I hear that you have the most wonderful voice. Please sing for me just one song. Then I can tell everyone you really are the most incredible bird. The queen of all birds, in fact." Crow feel good. She wants everyone to know she has a wonderful voice. She wants everyone to know that she is the queen of all birds. She smiles a little smile. Then she smiles a big smile. Then she opens her mouth to sing her best song for the fox. One song! Then I can tell everyone you really are the most incredible bird. The queen of all birds, in fact. This makes the crow feel good. She wants everyone to know she has a wonderful voice. She wants everyone to know that she is the queen of all birds. She smiles a little smile. Then she smiles a big smile. Then she opens her mouth to sing her best song for the fox. And look! The cheese drops out of her beak and falls straight into the mouth of the fox. He swallows it in one gulp. Thank you for the delicious breakfast, Miss Crow, laughs the fox as he walks away. Have a lovely day. Moral: beware of flatterers. They often want something from you. Oke, udah videonya. Maaf ya. Oke, ada tugas nanti dikirim di grup, silakan diperhatikan. Berdasarkan cerita tadi, diskusi dengan teman baru kalian. Generic structure-nya gimana, story element-nya gimana, living features-nya gimana, character development gimana, dan seterusnya. Itu diskusi. Apakah cerita itu udah baik atau kurang baik? Kalau misal baik, buktinya apa? Kalau misal kurang baik, buktinya apa? Bisa? Oke, diskusi dengan teman selanjutnya atau individu boleh. Itu waktunya 5 menit dari sekarang. Nanti setelah itu aku kasih pertanyaan satu persatu biar kalian tidak makin lama. Silakan diskusi sekarang. Waktunya 5 menit. Apakah perlu bicara di Google? Ada tanya link itu maksudnya seperti apa? Itu maksudnya apakah cerita tadi ada premonitifnya, signal wordnya seperti apakah ada one day, then after that gitu? Ya, oke, good. Diskusi ya. Mas, ayo bangun. Tidur, dongengin malah tidur. Kita mulai dari generic structure. Menurut kalian, generic structure dari cerita tadi komplit, incomplete? Komplit, kenapa? Apakah ceritanya lebih memiliki orientasi? Yes, orientasinya apa? Apa? Oke, berubah melihat harga di mana? Video. Oke,
Ada ya, communication ada ya. Communication permasalahannya apakah ada? Apa permasalahannya? Rubahnya apa? Betul. Ingin ngambil gaji, bagaimana si Rubah menyelesaikan masalah itu? Ayo gagal ya. Ada ya, generic structure dari cerita tadi komplit ya, ini ada. Oke, next. Story elements. Apakah tadi ceritanya memiliki karakter? Yes. Ada karakternya? The Crow and the Fox ya. The Crow and the Fox. Oke. Settingnya? Gitar, good. Problem. Permasalahannya apa aja? Engine satu itu resolution. Oke. Problemnya itu rubahnya apa? Dan ini mengambil solusinya sudah ada ya tadi yang engine satu itu. Moral apakah ada? Ada. Apa moralnya? Jangan percaya sama layuan buaya darat, oke? Jadi semuanya ada ya. Oke, good. Language features, apakah ada language features? Bahasa ini belum jawab sama kali. Language features apakah ada? Ada. Template-nya, apakah ada di cerita? Ada. Apa artinya? Bukan tahu. Template-nya itu one day awal cerita. One day. Adjective, tadi ada apa enggak? Adjektif itu kata sifat, apakah ada? Ada. Ada apa enggak? Ada. Contohnya? Contohnya itu ini. Your feathers are so shiny. Your feathers is so shiny. Jadi shiny itu adjektif. Berkilau. Kenapa dia namanya shiny? Ada orang tuanya mungkin? Maaf. Shiny ya. Berkilau. Adjektif ini berarti ada ya? Mana kalau extrovert-nya gimana? Kata kerja apakah ada? Ada. Walking in the forest, ya. Bukan? Singing good. Singing. Bagaimana dengan karakter development? Apakah karakternya udah jelas atau perlu ada tambahan lain? Jelas ya? Karakternya si Gagak di mana? Cuek ya, pertama cuek. Oke, terus? Terus cuek gitu. Oke, mudah tertipu ya, terayu. Gimana kalau rubah? Jahil, licik, good. Gimana kalian tahu? Kok licik rubahnya? Ayo ya, good. Story sequencing, apakah clear atau confusing? Clear, of course. Jadi jelas ya, ceritanya dari awal sampai akhir udah jelas. Good. Jadi kalian udah paham banget gimana caranya untuk membuat cerita yang baik. Good ya, good ya. Harus ada untuk membuat cerita yang baik harus ada generic structure, story element. Good, ada story element, generic structure. Apa lagi? Karakter development. Apa lagi? Sifat-sifat. Oke, good. Apa lagi? Oke. Story sih sequencing itu penting kan. Nah, untuk menguji kepemahaman itu kalian make dulu. Kalian kamu ngapain? Perhatikan ya, perhatikan. Lagi, oke. Kalian punya waktu 10 menit mungkin untuk menguji kepemahaman kalian tentang gimana sih cara nulis cerita yang baik. Oke. Pakai apa? Silakan. Ini dikerjakan di buku tugas. Jawabannya apa? Soalnya cuma 10, waktunya nggak banyak. Oke. Dan menguji kemampuan kalian tentang bagaimana cara menulis teks.
Apa? Sudah? Sabar aja. Belum kan? Belum. Buruan. Oke, nanti yang sudah foto ya. Kemudian nanti aku kasih link Google Drive. Nanti kirim situ. Paham ya? Yang belum siapa? Yang belum? Berapa? 1
sekian, terima kasih buat semuanya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.